aku sudah mulai ngerasa takut sama cowok itu ketika aku masuk di SMP gitu. Oke. Aku saking takutnya itu sampai akhirnya aku tuh nggak punya teman sama sekali, Konatan. Jadi karena orang itu nganggep aku tuh aneh. Hello my friends, selamat datang di Talk About That Sharing atau yang kedepannya akan kita sebut dengan TAD Sharing. TAD Sharing adalah sesi di mana kita akan belajar banyak hal tentang sosok ayah melalui pengalaman hidup setiap narasumber. Setiap narasumber akan cerita tentang sosok ayah dalam kehidupan mereka dan semoga setiap kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi, dan motivasi dari cerita mereka. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan channel ini agar semakin banyak kebaikan yang dapat kita bagikan. So, let's check this out. Oke friends, hari ini kita udah kedatangan satu narasumber kita dengan Diana. Halo Diana. Halo teman-teman semua. Diana, kamu lagi sibuk apa nih Diana? Kesibukannya sekarang itu aku kerja Mm-mm. sebagai marketing promosi di salah satu perusahaan pet food. Terus aku juga punya side job. Side jobku itu MC. Biasanya sih kebanyakan MC wedding atau engagement gitu. Oke, kamu tinggal di mana? Di Surabaya, di Sidoarjo, Di tetangganya Surabaya. Oke, teman-teman, kalau kalian mau wedding, kalau kalian tempatnya di Sidoarjo atau Surabaya, nanti boleh kontak ke Diana ya. Jadi Diana bisa jadi MC Boleh untuk banget. kondangan kalian. Nanti link Boleh banget. IG-nya aku taruh di bawah ya. Thank you, Konatan. Sama-sama. Oke, Diana, di Talk About It ini, boleh nggak kamu cerita tentang latar belakang kamu nih seperti apa nih, Diana? Oke, langsung masuk ya berarti ya. Mm-mm. Jadi, ya seperti yang kita ketahui kan, kalau konten YouTube-nya Konatan ini memang khusus membahas tentang fatherless gitu ya. Dan aku adalah salah satu orang yang mengalami yang namanya fatherless gitu ya. Karena dari aku masih dalam kandungan ibuku gitu, aku sudah ditinggal sama ayahku. Jadi sampai sekarang pun aku nggak pernah tahu siapa ayah kandungku gitu ya. Terus kemudian ibuku menikah lagi gitu ya, menikah lagi. Sebetulnya pernikahannya itu tanpa restu dari kakekku ya, dari orang tua, karena kebetulan sebetulnya keluarga kami itu dari keluarga pendeta gitu. Jadi kakekku itu punya gereja yang nggak gede sih, gereja kecil gitu kan, dan seorang pendeta gitu. Jadi kayak kehadiranku pun itu sebetulnya kan tidak diinginkan gitu ya. Jadi memang ibuku ini sudah ibarat kata tidak dianggap gitu oleh keluarga, karena kan dianggapnya membawa nama buruk keluarga kayak gitu kan, jadi nggak bisa diterima. Setelah setelah aku lahir pun itu keluarga keluarga besar dari ibuku itu belum bisa menerima keberadaanku pada waktu itu ya. Terus pada waktu ibuku nikah untuk kedua kalinya gitu, itu juga tidak tanpa persetujuan dari kakekku yang seorang pendeta itu tadi gitu. Karena bapakku itu dibilang Kristen, bukan Kristen, dibilang apa, jadi tidak beragama gitu ya lebih tepatnya. Nah, kalau ngomongin ditarik lagi ke fatherless, setelah ibuku menikah pun dengan bapakku itu, dulu aku juga tidak mendapatkan figur seorang ayah gitu, karena eh, gimana ya, karena bukan kandung juga mungkin itu jadi faktornya. Terus kemudian dulu suka marah-marah, suka banting-banting kayak gitu. Jadi aku tuh merasa takut gitu, ngerasa takut, ngerasa kayak nggak tahu kalau kalau apalagi aku anak perempuan ya. Biasanya kan orang bilang ayah itu adalah cinta pertamanya seorang anak perempuan gitu kan. Iya. Cuman di sini aku malah justru nggak ngerasain itu sama sekali sih sebenarnya. Nggak ngerasain itu sama sekali. Yang ada sosok ayah bagiku itu adalah sosok yang menakutkan, seseorang yang ninggalin aku, seseorang yang jahat kayak gitu sih. Dan ya itu background, kalau ngomongin background ya itu backgroundku sih. Jadi aku dibesarkan benar-benar tanpa kasih sayang seorang ayah gitu. Jadi aku nggak pernah dapet itu yang namanya figur seorang ayah begitu. Itu sih Oke, latar belakang aku, Korban.
berarti kan gambar papa di mata kamu kan adalah sosok yang misalkan rusak nih, atau yang kamu rasa itu nggak hadir dalam hidup kamu. Nah, sorry, tadi pas mama kamu nikah lagi, itu kan kamu dapat sosok ayah baru. Nah, Gitu. apa yang kamu dapat dari sosok ayah baru itu? Eh, Gimana ya? Jadi waktu itu aku masih umur 5 tahun ya, jadi Mhm. masih benar-benar kecil. Cuman orang bilang anak kecil ingatannya tajam itu memang sih, karena walaupun waktu itu aku 5 tahun, tapi sampai sekarang pun aku masih bisa mengingat dengan jelas gitu ya. Jadi dulu itu bapakku ini banget, apa namanya, orangnya, jadi kayak apa ya? Aku juga nggak dapet sosok figur ayah gitu dari dia pada waktu itu ya. Jadi eh, dia dulu itu orang yang pemarah gitu, terus kemudian suka mabuk-mabukan, pulang Mhm. malam, kayak gitu-gitu sih. Gitu sih Konatan. Jadi aku juga nggak dapet figur ayah, yang ada malah itu membuat aku beranggapan bahwa seorang figur ayah itu adalah orang yang seperti itu gitu. Jadi orang yang jahat, orang yang suka marah gitu. Jadi waktu itu aku masih 5 tahun, aku beranggapan bahwa mending aku nggak punya ayah sih sebenarnya gitu. Mhm, mhm. Oke, memang somehow nggak punya ayah terkadang lebih baik daripada punya ayah yang buruk yang melukai hati kita. Nah, apa dampak itu di kehidupan psikologis kamu nih? Kan banyak orang yang malah larinya ke hubungan yang nggak baik, ataukah dia lari ke pergaulan yang buruk, ataukah dia malah cari pelarian yang lain. Nah, dampaknya dalam hidup kamu ini yang kamu rasain apa nih kira-kira dia? Dampak psikologis buat aku ya Konatan, jadi aku tuh sempet ngerasa takut sama cowok gitu. Jadi aku tuh justru sebaliknya ya, kalau orang bilang ketika kita udah nggak pernah dapet, pelampiasan kita adalah mencari kasih sayang di tempat lain gitu kan. Jadi Mhm. dengan cara-cara yang nggak bener gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku tuh justru semakin ngerasa ketakutan kayak gitu. Jadi aku sudah mulai ngerasa takut sama cowok itu ketika aku masuk di SMP gitu. Oke. Aku saking takutnya itu sampai akhirnya aku tuh nggak punya teman sama sekali Konatan. Jadi karena orang itu nganggep aku tuh aneh. Jadi bayangin ya, aku mau ke kantin aja gitu ya, lihat temen-temen cowok apa namanya nongkrong, grobol gitu ya, aku better nggak jadi ke kantin. Atau kalau misalnya ada jalan yang muter, nggak apa-apa, aku muter jalan yang jauh, yang penting aku nggak ngelewatin cowok-cowok itu gitu. Dan itu kebawa sampai aku SMK Konatan. Jadi aku SMK itu aku pilih sekolah yang banyak ceweknya gitu. Jadi di Surabaya itu ada Oke. SMK 10 itu banyak ceweknya waktu itu. Jadi sekitar 95% itu cewek gitu. Apalagi jurusanku waktu itu aku ngambil akuntansi, ya cowoknya itu cuma satu aja gitu. Dan cowoknya itu bukan yang cowok beneran, jadi cowok yang hatinya lembut kayak gitu. Oke, berarti kamu merasa kalau kamu berkumpul sama geng-geng cewek, oh akhirnya ada kekuatan. Nah, em, oke, itu kan yang kamu rasain. Ada nggak sih perasaan kalau kamu lihat teman kamu yang akrab sama papanya, atau menurut kamu ya itu biasa-biasa aja? Sebenarnya sampai sampai sekarang pun ya, kalau boleh jujur itu, jangan kan temenku yang sebaya gitu ya, aku lihat anak kecil yang akrab sama orang tuanya gitu ya, terutama apalagi sama ayahnya sama papanya gitu ya, aku tuh bisa langsung otomatis itu kayak langsung apa namanya, mau sedih gitu rasanya, jadi kayak terharu kayak gimana, aku jalan dimanapun ketika lihat anak kecil aja lah akrab gitu sama ayahnya, itu aku langsung ya jadi kayak langsung yang oh my god gitu. Gitu sih, itu yang aku rasain sih kalau ketemu sama terutama anak perempuan ya, anak perempuan yang dekat sama ayahnya. Gitu sih Konatan. Kan kayaknya aneh banget seorang MC dulunya tuh ternyata takut banget ketemu gerombolan orang. Nah, yang buat kamu tuh berubah 180 derajat tuh apa? Oke. Jadi memang kalau orang
lihat aku yang sekarang itu mungkin orang apa namanya nggak percaya gitu ya kalau dulu aku tuh tipe orang yang tertutup gitu, nggak punya temen, nggak bisa cerita kayak gitu kan. Lebih ke insecure yang insecure banget dari SMP. Insecure yang insecure Tapi banget. insecure yang banget gitu loh. Gitu. Terus nah awalnya itu ketika aku masuk ke SMK. Jadi ketika aku masuk ke SMK, aku merasa aku sudah aman nih, maksudnya aku nggak terlalu bingung dengan menghindari banyak cowok gitu ya di sekolah gitu. Nah, disitulah pertama kali aku terpikir untuk aku harus mulai rubah diriku nih. Aku nggak bisa terus-terusan jadi orang yang tertutup, ngerasa nggak percaya diri dengan diriku karena kondisi keluargaku. Jadi mungkin salah satunya yang membuat aku nggak punya teman adalah aku ngerasa nggak pantas gitu berteman sama mereka karena aku ngerasa eh apa ya, aku berbeda dari mereka kayak gitu kan, aku yang nggak diinginkan, aku ngerasa aku nggak diinginkan, aku ngerasa terbuang dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang membuat intimidasi seperti itu yang membuat akhirnya aku ngerasa insecure dan nggak pantas berteman sama siapapun gitu kan. Nah tapi ketika aku masuk SMK, disitulah pertama kali aku mulai terpikir untuk mulai merubah diriku gitu. Nah hal pertama yang aku lakukan adalah aku memberanikan diri untuk gabung ke organisasi. Jadi organisasi pertama yang aku ikutin itu adalah OSIS. Jadi aku ikut di OSIS pertama kali, terus aku mulai belajar dari situ, berteman. Di OSIS itu kan juga ya ada cowoknya juga gitu. Dari sedikit anak cowok di SMK aku masuk di OSIS itu ada cowoknya juga, dan di situ aku mulai melatih diriku kayak gitu kan. Aku mulai berusaha apa namanya berteman kayak gitu, dan tanpa menceritakan jati diriku sebenarnya. Jadi kayak aku menutup diriku, tetap menutup diri, cuman kayak di luar itu seolah-olah fine gitu loh. Jadi itu pertama kali. Terus kemudian apa namanya di sekolahku dulu itu nggak ada persekutuan doa pada waktu aku pertama kali masuk di SMK. Nah masuk di tahun kedua ada persekutuan doa, aku mulai aktif di situ gitu ya. Aku mulai aktif di situ. Kemudian apa namanya disitulah aku ketemu dengan kakak rohani gitu ya. Dengan kakak rohani aku ikut retreat, aku aktif apa namanya menghandle semuanya kayak gitu. Bahkan aku rajin banget jemputin teman-temanku itu buat ikut PD di kelas-kelas, ayo ikut PD gitu. Jadi datang ke kelas-kelas buat ngajakin teman-temanku gitu ya. Tanpa ada yang tahu gitu gimana hatiku pada waktu itu, masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan kepahitan kayak gitu. Tapi di luar itu seolah-olah aku jadi orang yang ceria gitu kan, kayak gitu. Jadi tapi ketika satu kali ada retreat gitu ya, ada retreat dengan teman-teman Kristen gitu, terus disitulah pertama kali aku ngerasa kayak apa namanya selama ini tuh aku palsu gitu, hidup dalam kepalsuan gitu. Karena kayak aku melayani Tuhan nih di sekolah, aku kelihatan baik-baik aja di depan orang, tapi sebenarnya di dalam diriku itu masih ada luka, masih ada kepahitan yang aku belum bisa lepaskan pada waktu itu gitu, tentang keluargaku, tentang orang tuaku, aku masih belum bisa lepaskan pada waktu itu. Dan kondisi keluargaku pada waktu itu pun juga masih belum dalam kondisi yang baik ya. Jadi kayak ya masih belum dalam kondisi yang baik lah seperti itu. Terus kemudian di situ entah kenapa ya tiba-tiba si kakak rohaniku itu kayak dia itu kan ada ini apa namanya ada kayak sesi si para panitia ini diajak gitu loh, siapa yang mau ikut pembapaan gitu kan, semuanya itu ditawarin gitu. Tapi giliran aku, si kakak rohani ini nggak nyuruh aku milih, tapi dia milih aku gitu. Khusus Diana gitu ya. Jadi kan ada beberapa kakak rohani gitu ya, ada beberapa kakak rohani gitu. Nah kebetulan yang jadi bapak rohaniku itu waktu itu yang kalau secara usia ya udah yang paling matang gitu ya, yang jadi bapak rohaniku, dan beliau ini yang langsung menunjuk, Diana mau nggak saya bapain gitu sih. Nah nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba aku secara langsung dipilih gitu tanpa aku memilih mau dibapai sama siapa gitu. Nah dari situlah awal mulanya aku ini langsung lanjut aja, tak apa perlu pertanyaan? Lanjut aja, aku mau infoin sih gini.
yang mungkin aku highlight juga, entah seberapa kita merasa sosok ayah itu hilang, secara sadar nggak sadar Tuhan tuh akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat sehingga kita bisa merasakan kasih Bapa itu. Tapi kadang-kala tuh kita, kalau kita merendahkan hati kita, kita bisa dapat. Cuma kalau kita ngerasa kita tetap tuntut Tuhan untuk kasih Bapa yang benar-benar nyata, nah itu beda cerita. Oke, gimana tadi lanjutannya Diana? Oke, lanjut ya. Bener banget sih, Konatan. Jadi kayak aku dipertemukan ini kayak aku juga terkejut gitu. Tiba-tiba aku dipertemukan dengan seorang bapak rohani. Nah, disitulah pertama kali ya. Jadi setelah pertemuan pertama aku diajak pertemuan untuk fatherhood gitu, untuk pembapaan. Pertemuan pertama aku masih menutup-nutupin gitu ya. Aku masih nutup-nutupin gitu. Pertemuan kedua aku masih nutupin juga gitu, seolah ya udah aku apa namanya, dengerin aja pengajarannya gitu kan. Jadi diajarin dari mulai hal yang mendasarkan tentang Alkitab gitu. Aku dengerin aja seolah-olah ya udah it's fine gitu. Tapi pada satu ada materi gitu ya. Ada satu materi itu yang kalau nggak salah tentang pengampunan kalau nggak salah itu. Nah, ya udah tiba-tiba aku mulai digali gitu sama bapak rohaniku ini, dan disitulah pertama kali aku menceritakan tentang kehidupanku sama orang lain. Itu pertama kali banget, tahun berapa ya, 2011, tahun 2011. Jadi Oke. itu pertama kali banget aku menceritakan kehidupanku ke orang lain gitu. Nah, menyambung dari itu kan kamu simpan semuanya itu sendiri nih. Apa yang buat kamu tuh nggak mau cerita? Apakah kamu rasa itu masalah kamu yang kamu malu sebagai aib untuk diceritakan, atau gimana nih tanggapan kamu? Iya, bener banget sih. Aku satu ngerasa malu, terus yang kedua aku berpikiran bahwa kalau misalnya aku menceritakan tentang diriku ke orang lain, aku kayak ngerasa nggak siap gitu buat dijauhin, buat apa namanya diolok-olok kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak satu malu sih, malu. Terus yang kedua yaitu tadi aku takut nggak ada yang mau berteman dengan aku karena backgroundku seperti itu, gitu Konata. Saat kamu cerita, kan ada keberanian yang mendorong kamu sehingga kamu bisa sharing itu. Apa yang mendorong kamu sehingga kamu berani, oh yaudah aku sharing sama dia nggak apa-apa. Jadi seperti tadi di awal ya aku bilang kan, apa namanya, aku takut sama cowok gitu, dan aku tuh bukan tipe orang yang dengan gampang percaya sama orang sih sebenarnya. Bukan cuma sama cowok tapi sama semua orang, aku itu nggak gampang percaya kayak gitu, karena ya itu aku takut nanti aku bakal disakitin, nanti aku takut aku bakal apa namanya dijauhin atau bakal diolok-olok kayak gitu, jadi bakal bahan pergunjingan dan lain sebagainya kayak gitu. Karena tapi pada waktu si bapak rohaniku ini menanyakan, dia itu cuma menanyakan satu hal, Konatan, apa yang ada di dalam hatimu gitu kan, kepahitan apa yang belum kamu lepaskan sampai sekarang. Dia cuma nanya gitu, Konatan. Tapi itu saat itu juga itu aku langsung kayak nangis sejadi-jadinya. Aku nggak tahu sih kenapa bisa begitu gitu ya, mungkin karena beliau menanyakan dengan lembut gitu ya, dengan lembut yang akhirnya membuat aku uh, benar-benar tersentuh gitu loh. Jadi aku nggak tahu juga sih, mungkin itu juga karena campur tangan Tuhan kali ya. Ya. Kalau nggak gitu kalau nggak gitu aku mungkin juga nggak akan cerita gitu. Jadi Gitu sih. Jadi kayaknya aku merasa itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sampai aku benar-benar ngerasa nyaman dan akhirnya mau cerita dengan bapak rohaniku itu. oke, setelah kamu cerita ke orang yang kamu percaya, yang kamu anggap sebagai bapak rohani kamu, apa yang kamu rasakan? Aku kebayang banget tuh, tembok yang kamu bangun dalam waktu yang cukup lama dalam hidup kamu yang kamu simpan sendiri, mungkin itu keras, di momen yang tepat Tuhan kasih satu kelembutan dan itu semua runtuh semua. Nah, apa yang kamu rasakan setelah kamu cerita itu? Yang pertama sih kayaknya itu ya, aku kalau boleh mengibaratkan gitu ya, aku tuh sedang menanggung beban itu yang berat, sampai kayak rasanya aku tuh nggak sanggup buat jalan. Jadi ketika aku bercerita itu rasanya beban itu seperti ditaruh gitu sih. Jadi aku bener-bener ngerasa kayak beban itu ditaruh gitu loh. Jadi rasanya itu plong gitu. Walaupun pada waktu aku bercerita itu
nggak, maksudnya bapak rohaniku itu nggak ngasih solusi yang gimana-gimana. Dia cuman ngelihat aku, mereka suami istri ya. Jadi aku dilayani suami istri, mereka berdua gitu ya. Jadi mereka cuma lihat aku sambil mendengarkan gitu. Aku bercerita itu udah sampai kayak hampir nggak bersuara sih karena saking hebohnya nangisnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, jadi itu titik baliknya kamu saat kamu ketemu bapak rohani kamu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman nih yang mengalami sama seperti yang kamu rasakan. Nah, kira-kira apa pesan kamu ke mereka? Dan satu lagi, ternyata di pikiran kamu nih pas kamu ceritakan kamu takut dijauhin. Nah, responnya kan ternyata enggak. Nah, gimana perasaan kamu? Pesan ya buat teman-teman semua. Gini sih, Bapak Rohaniku itu bilang gini, keterbukaan adalah awal pemulihan gitu. Oke. Jadi kalau kita nggak pernah mempercayakan sebuah kisah kita gitu ya kepada seseorang yang benar-benar kita percaya, kita nggak akan benar-benar merasa yang namanya dipulihkan gitu sih. Karena ya selamanya kita cuman menyimpan itu sendiri kayak gitu. Dan itu yang pertama sih. Terus yang kedua, hidup itu pilihan gitu ya. Hidup itu pilihan. Jadi sepanjang aku sampai dengan hari ini, aku tuh banyak banget ketemu teman-teman perempuan yang punya nasib yang sama kayak aku, yang punya background yang sama kayak aku. Ya. Tapi sebagian besar di antara mereka, mereka itu memilih lebih menjerumuskan dirinya kepada hal yang pada akhirnya membuat hidup mereka itu sama dengan background mereka, atau bahkan lebih buruk lagi dari background mereka. Dan ketika aku ketemu sama mereka, aku selalu bilang gini, hidup itu pilihan kok. Nggak peduli dari mana kita berasal, nggak peduli bagaimanapun background kita, gitu ya. Tapi kita tuh punya pilihan untuk jadi lebih baik atau jadi semakin buruk. Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih keluarga kita mungkin nggak sebaik kalau kita lihat orang-orang ya. Cuman ya percaya aja gitu, Tuhan taruh kita di sebuah keluarga itu bukan tanpa alasan kayak gitu. Ada satu rencana Tuhan, ada satu tujuan Tuhan di dalam hidupmu gitu. Kenapa kamu dilahirkan di keluarga seperti itu gitu? Mungkin saja dan ini yang aku alami sih, ini bukan mungkin aja, tapi kalau buat aku pribadi, Tuhan taruh aku di keluarga ini itu justru untuk untuk memperbaiki dalam tanda ketik untuk membawa keluarga ini tuh jadi semakin baik gitu. Amin. Jadi kalau teman-teman dari turning back aku yang mau cerita dengan pembimbingku, dengan Bapak Rohaniku, dengan proses yang nggak gampang, dengan proses yang nggak singkat gitu ya. Sampai sekarang ini puji Tuhan banget, hubungan keluargaku, ibu bapakku dan juga kakekku yang seorang pendeta itu sudah baik. Bahkan sekarang aku bantu pelayanan di tempat kakekku. Terus bahkan bapakku itu juga bantu pelayanan musik di gereja kakekku gitu. Dan iya, dan ibuku juga sudah jauh lebih baik dari dulu gitu ya. Dan jadi kayak, dan itu bukan karena aku juga sih, bukan karena aku, tapi Tuhan mau pakai hidupku gitu. Jadi bukan karena akunya, tapi memang aku percaya bahwa Tuhan memakai hidupku gitu untuk menjadi jembatan lagi gitu ya bagi keluargaku. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kisah yang sama Diana, atau bahkan mungkin lebih parah gitu ya, atau mungkin lebih buruk lagi gitu kejadiannya, percayalah itu bukan suatu hal yang kebetulan gitu. Tapi memang Tuhan rencanakan dengan sedemikian rupa gitu untuk memakai kalian itu sebagai alat untuk perubahan keluarga itu. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman lain nih yang mungkin mereka punya kepahitan sama ayahnya atau mereka terluka, kamu boleh sharing nggak cara kamu memaafkan ayah kandung kamu atau yang kamu memaafkan ayah tiri kamu, gimana tuh caranya? Wah, aku nggak bilang itu gampang ya, itu susah dan butuh waktu bertahun-tahun gitu ya. Jadi aku mulai ngerasa kepahitan itu kan udah dari yang umur 5 tahun itu kan udah mulai merasakan gitu ya, sampai aku umur 17 tahun ketika aku
pertama kali menceritakan kisahku sama bapak rohaniku, itu proses segitu lama gitu, dan kepahitan itu benar-benar sudah mengakar gitu kan. Jadi untuk bisa melepaskan itu nggak gampang, itu butuh proses, butuh waktu. Tapi yang jelas yang pertama adalah aku bisa melepaskan itu yang pertama karena aku tahu bahwa Tuhan itu mengasihiku lebih dari segalanya kayak gitu. Yes. Jadi Tuhanlah yang mengasihi aku gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya kayak aku apa sih yang aku butuhkan gitu loh. Apa sih kalau misalnya dengan kebencian, dengan kepahitan itu apa yang aku dapatkan? Sedangkan Tuhan itu memberikan aku kasih itu luar biasa gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa berharga gitu. Jadi aku merasa berharga, aku merasa dikasihi sama Tuhan kayak gitu sih. Dan kalau misalnya Tuhan itu sudah mengasihi aku, jadi ya aku harus membagikan kasih itu kayak gitu. Yes. Jadi ya itu sih yang perlahan, karena aku menanamkan dalam pikiranku Tuhan mengasihi aku kayak dalam dari hari-hari yang aku jalani, benar-benar aku ngerasa gimana Tuhan menyertai hidupku yang mulai dari bawah banget, Tuhan bawa sampai dengan hari ini tuh luar biasa banget. Dan itu sih yang membuat aku kemudian ngerasa ya aku udah bisa menerima diriku, aku sudah bisa menerima keberadaanku, aku sudah bisa menerima keluargaku, dan itu yang akhirnya ngebuat aku bisa mengampuni ayahku gitu. Dan bukan cuma sekedar ayahku, tapi juga keluarga besar yang dulu itu membuang kami kayak gitu. Oke, menarik banget. Nah, hal apa nih, kan kamu udah mengampuni ayah kamu dan keluarga besar kamu, dan kamu pulih. Hal apa yang kamu dapatkan yang dulu banget tuh kamu nggak dapatkan sebelum kamu mengampuni? Ini sih damai sejahtera. Oke. Sukacita itu bukan kalau kalau dulu itu aku merasa kayak hahaha tapi palsu gitu. Aku balik lagi ke rumah udah kayak orang linglung, kayak ngerasa gak berharga lagi, kayak ngerasa apa gitu. Jadi ketika di luar aku bisa hehehe hahaha gitu ya. Tapi begitu aku inget lagi, itu aku langsung kayak sedih lagi, terus beban lagi. Tapi ketika aku udah lepaskan itu semua, rasanya hati itu damai gitu loh. Aku mau cerita, jadi dulu itu aku pernah kan menceritakan ini di luar dari bapak rohaniku ya. Jadi aku dibawa sama bapak rohaniku itu ke sebuah gereja di Bojonegoro gitu untuk menceritakan tentang kehidupanku pada waktu itu. Tapi pada waktu itu aku belum bener-bener pulih, teman-teman. Jadi kayak aku tuh masih, jadi aku cerita itu masih belum belum kayak begini. Ini kan aku udah plong banget rasanya, udah feel free banget gitu kan. Dulu aku cerita itu kayak udah nggak bisa ngomong karena ngerasa aku belum benar-benar pulih pada waktu itu. Tapi sekarang aku bisa cerita ke semua, bukan ke semua orang sih, dalam artian kayak aku bisa ceritain kisahku ini ke orang-orang yang ngalamin hal yang sama. Dan entah kenapa ya teman-teman, setelah aku ngerasa aku dipulihkan, itu kayak Tuhan itu pertemukan aku dengan orang-orang yang kisahnya itu nggak jauh beda dari aku gitu. Dan disitulah aku mulai bagi kisahku, termasuk ke, jadi karena aku ngerasa aku ditarik dari pelayanan persekutuan doa pelajar gitu ya, jadi aku dulu sempat aktif di pelayanan pelajar juga, dan aku jadi orang tua kakak rohani juga gitu buat adik-adik kelasku gitu. Dan entah kenapa adik-adik kelas yang aku bina itu, yang aku bimbing itu, yang masuk dalam pembimbingan itu kisahnya nggak jauh beda dari aku gitu. Jadi disitulah aku bisa ngebagikan kisahku dan tanpa ada beban. Justru aku ngerasa ketika aku menceritakan kisahku ke adik-adik pelajar itu, aku tuh ngerasa benar-benar sangat bersyukur gitu dengan kisahku. Jadi kalau dulu aku ngerasa bersungut-sungut, kenapa aku harus lahir dari keluarga seperti ini. Tapi ketika aku melepaskan semua itu, aku justru ngerasa bersyukur. Kenapa Tuhan dulu taruh aku di keluarga yang seperti itu, gitu sih. Aku percaya karena dengan itu Tuhan jadikan kamu saluran berkat buat banyak orang kan. Yes. Oke, nah menarik nih. Tadi kan kamu udah cerita untuk kamu pelayanan ke pelajar-pelajar. Aku percaya tuh kayak kalau kita memaafkan tuh kayak kita mengobati luka. Mungkin lukanya ada bekas. Kita ingat apa yang kejadian masa lalu. Cuma luka itu udah gak menyakiti kita lagi karena kita udah pulih. Bahkan kita bisa membantu orang lain untuk pulih juga ya. Yes, bener banget. Oke. Bener banget kok, Nathan.
Aku percaya nanti Tuhan akan pakai kamu, bukan nanti, sekarang bahkan Tuhan pakai kamu secara luar biasa untuk menjangkau banyak orang, untuk memulihkan mereka juga. Oke, boleh nggak kamu kasih 3 pesan? Satu, kalau hari ini papa kandung kamu nonton, apa pesan kamu buat dia? Kalau papa tiri kamu nonton, apa pesan kamu buat dia? Dan kalau papa rohani kamu nonton, apa pesan kamu buat dia? Oke. Jadi yang tadinya nggak punya, sekarang malah punya 3 papa, guys. Sama bapak di surga, satu lagi tuh yang paling perfect. Bener. Yang pertama, Mm-mm. kalau ayah aku lihat, ya terus terang, dulu aku sempet berusaha jadi orang yang pinter, berusaha jadi orang yang hebat, supaya aku bisa balas dendam sama ayah. Jadi ketika aku ketemu, aku pengen balas dendam, entah dengan cara apa gitu ya. Tapi sekarang aku sudah mengampuni ayah dengan segenap hatiku gitu ya. Dan ketika aku nanti ketemu sama ayah gitu ya, aku pengen peluk ayah, aku pengen bilang bahwa terima kasih gitu ya. Terima kasih karena ayah itu aku ada di sini gitu. Dan terima kasih juga karena ayah akhirnya aku juga bisa mengalami proses yang begitu panjang gitu. Terus dan aku mengasihi ayah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Buat bapakku ya. mm-mm. Buat bapakku yang sudah dari aku umur 5 tahun sampai sekarang aku umur 26 tahun gitu ya. Terima kasih banyak sudah menjadi bapakku, sudah memelihara aku, sudah menyekolahkan aku gitu ya, sudah mengajari aku gitu. Dan terima kasih juga sih karena bapakku itu juga begitu mengasihi ibuku gitu ya. Jadi bapakku sampai sekarang itu tetap setia sama ibuku gitu dan apa namanya? Terima kasih lah sudah memberikan banyak hal gitu ya, terutama sudah sangat berperan besar banget sampai aku jadi besar seperti ini, sampai aku di usia ini. Oke. Terima kasih. Untuk papa rohani kamu, apa yang mau kamu sampaikan? Untuk Bapak rohaniku, kalau misalnya ada kata yang lebih besar dari kata terima kasih, pasti udah aku ucapin sih. Karena ya benar-benar apa namanya, benar-benar dari situlah, dari Bapak rohaniku itulah uh, aku akhirnya bisa seperti sekarang, bisa melepaskan semua pengampunan kayak gitu ya. Walaupun sekarang Bapak rohaniku sama aku sekarang udah jarang sekali kontak gitu ya, udah jarang sekali kontak. Uh, aku mau bilang apa ya, aku sampai bingung. Bingung mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak dan semoga sih melalui kehidupan Bapak Toga akan banyak Diana-Diana yang lain gitu ya, yang kemudian bisa mengalami hal yang sama. Semoga melalui kehidupan Pak Toga sama Bu Cecil itu bisa jadi berkat buat orang banyak juga. Itu sih. I love you. Oh, dan aku juga punya pesan buat Pak Toga dan Bu Cecil. Kalau nggak ada Pak Toga dan Bu Cecil, mungkin nggak ada Diana yang berdiri untuk pelajar-pelajar untuk bantu memulihkan mereka semua. Jadi pekerjaan tangan Tuhan tuh luar biasa banget ya. Apa pesan kamu buat teman-teman terakhir, kata-kata penutup? Closing statement ya. Mm-mm. Buat teman-teman, gini, aku mau aku punya sebuah pesan buat kalian gitu ya. Jadi kalau kalian ada di keluarga yang nggak seperti yang kalian harapkan, di keluarga yang broken, bahkan kalian nggak ketemu sama ayah kalian atau kalian kehilangan figur seorang ayah, berhenti mengharapkan itu dari orang tua kalian, tapi kalian mulailah berperan untuk keluarga kalian. Kalau kalian nggak dapat kasih sayang dari orang tua kalian, kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri untuk mulai mengasihi mereka. Kalian tunjukkan itu terus menerus, jangan lelah gitu. Fight untuk orang tua kalian gitu.
Jadi jangan cuma jadi seorang anak yang menuntut orang tua harus begini dan begitu, tapi mulailah jadi seorang anak yang juga mengambil peran di dalam keluarga gitu. Mungkin orang tua kalian nganggap kalian apa sih, masih anak kecil, apa sih begini dan begitu, tapi kalian nggak boleh nyerah gitu. One day orang tua kalian bakalan bisa melihat bagaimana kalian. Jadi mulailah dari diri kalian sendiri, mulailah perbaiki hubungan kalian sama Tuhan gitu ya, sampai kalian akhirnya punya kekuatan untuk bisa mengasihi orang tua kalian gitu. Karena dari situlah nanti mungkin Tuhan pakai itu untuk melembutkan hati orang tua kalian, dan itu mungkin bisa mengubahkan kehidupan keluarga kalian. Karena itulah yang udah aku lakuin, dan puji Tuhan pada akhirnya mereka juga bisa melihat gitu. Bukan karena mereka bisa melihat aku juga ya, tapi juga karena semuanya campur tangan Tuhan. Tapi tetap lakukan porsi kalian dengan yang terbaik. Lakukan apa yang kalian bisa dengan yang terbaik, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Sip. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kalau Tuhan sudah memulihkan Diana, Tuhan yang sama juga mampu memulihkan hidup setiap kita. Oke, Diana, thank you banget buat sharingnya hari ini. Semoga apapun yang kamu kerjakan, pekerjaan tangan kamu, Tuhan buat berhasil. Kamu semakin menjadi berkat buat banyak orang. Papa, mama kamu, dan kakek kamu juga diberkati. Dan Tuhan juga akan pakai gerejanya untuk memenuhi jiwa-jiwa di Pentakosta ini. Oke. Amin. Thank you, Diana. Tuhan memberkati. Yuk, Konatan sudah dikasih kesempatan. Aku seneng banget sih bisa sharing di sini. Jadi seberapapun kalian yang nonton ini, semoga kalian bisa dapat sesuatu dan bisa menjadi berkat buat kalian. Thank you banget Konatan buat kesempatannya. Thank you banget Diana udah menjadi inspirasi buat kita semua untuk ya jadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih. Oke friends, semoga video tadi yang kalian sudah saksikan bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga dari setiap videonya. So, we talk about that again on next video and bye-bye.